Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kami mendesain dan juga membangun sistem filtrasi dan life support untuk kolam air laut kami. Dimulai dari bagaimana air kotor disedot oleh main drain yang ada di dalam kolam. Air kotor kita sedot, kita masukkan ke dalam filter yang berbentuk tandon yang kami fungsikan sebagai filter. Di dalam tandon ini bagian bawahnya kami memasang rak besi sekitar tinggi 30-40 cm. Di situ di ujung inlet air masuk yang dari kolam kami membuat sistem vortex yang kami buat secara DIY. Dari rak itu kami memberikan saringan besi, di mana di atasnya kami memberikan filter batu-batu gravel atau batu-batu koral sebagai filter pertama yang akan menahan kotoran untuk naik ke atas. Di atasnya kami menaruh pasir pantai yang berwarna hitam pada layar pertama. Selanjutnya di layar yang paling atas kami menggunakan pasir yang berwarna putih. Kenapa kami menggunakan pasir dua warna? Karena jumlah pasir warna putih kami miliki hanya sedikit, dan kami berharap pasir berwarna putih ini akan juga meningkatkan dan menjaga kualitas air dari segi kalsium maupun magnesium. Setelah air masuk ke dalam tandon, karena memang posisi gravitasi dan leveling, air disedot oleh pompa berkekuatan 16.000 liter per jam. Dari pompa ini kami sudah membuat venturi yang kami modifikasi untuk menambahkan oksigen atau angin atau udara yang kita suntikan ke dalam air. Tujuannya untuk mencoba meningkatkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Selanjutnya air kita bagi dalam dua cabang. Sebagian akan langsung turun ke dalam kolam, yang sebagian lagi air yang masih mengandung dengan udara, gelembung udara microbial tersebut kami naikkan ke atas ke atas galon. Galon ini kita fungsikan dan kita modifikasi sebagai protein skimmer seadanya hasil karya DIY kami. Di ujung masuk kami juga memodifikasi inlet dari the galon tersebut agar terjadi vortex effect, sehingga air berputar sehingga membantu pengikatan lemak maupun kotoran agar segera menjadi foam, dan foam diangkat, didorong oleh gelembung dari bawahnya untuk agar bisa masuk ke dalam penampungan foam kotor atau air kotor. Selanjutnya air yang sudah tidak terlalu banyak mengandung microbubble akan turun dan kami salurkan ke dalam bak nomor 2 yang bentuknya seperti ember biasa, dari ember cat yang kami modifikasi. Di dalamnya juga kami berikan strainer dari plastik. Di atasnya kami taruh arang sebagai karbon aktif, dan di layar paling terakhir kami taruh pasir yang berwarna putih. Di pasir ini kami tanami tanaman bakau sebagai pembantu untuk menetralisir polutan-polutan dari air yang dari sisa-sisa pakan atau sisa kotoran dari kolam. Selanjutnya air akan langsung masuk ke bawah bergabung dengan buangan yang pertama dari pompa sebelumnya. Di dalam kolam sendiri kami memasang masing-masing kolam 2 wave maker berkekuatan 15 watt masing-masing. Jadi kalau ada 230 watt yang kami satukan dan padukan dengan aeration dengan pompa aerator resun, yang ketika gelembung udara dari aerator tersebut terkena putaran dari wave maker itu menimbulkan efek seperti microbubble. Ya, sebenarnya sih kami hanya mencoba kembali meningkatkan DO atau dissolved oxygen di dalam air agar biota bisa lebih baik dan hidupnya lebih sehat. Sekaligus memberikan arus, karena memang kalau berdasarkan literatur yang kami baca dan kami pelajari,
Lobster ini memerlukan arus untuk dalam hidupnya, setidaknya 30 meter, 30 cm per detik, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini yang kami coba replikakan ke dalam pompa dalam kolam kami. Selanjutnya di permukaan kami memasang pond skimmer yang terdiri dari ember kecil yang di atasnya kami taruh kapas dakron, bawahnya baru pompa. Jadi air dari permukaan kami sedot. Ini untuk mengantisipasi air permukaan yang sering kali berminyak setelah kita memberikan pakan. Apalagi pakan kita adalah pakan segar, ikan segar berupa ikan tongkol yang banyak sekali mengandung lemak. Nah, ini mencegah supaya oli atau lemak yang ada di atas permukaan air itu bisa kita sedot dan air bisa di permukaannya bisa kita jaga kebersihannya. Karena apabila dia berminyak tetap ada di atas itu akan menggumpal menjadi warna kuning, akhirnya mengotori kolam dan mencegah udara kontak langsung dengan air sehingga menjadi kurangnya oksigen terlarut nantinya. Pompanya kecil saja, hanya 18 watt. Kami pompakan naik ke atas, kami berikan filter kedua yang berisi tanaman bakau dan juga kami kombinasikan dengan arang karbon aktif. Di sini kami hanya memberikan sedikit pasir putih dari pantai untuk sebagai media hidup dari tanaman bakau tersebut. Selanjutnya air jatuh masuk ke dalam kolam. Jadi dengan kombinasi dan desain seperti ini, kami berharap kualitas air dapat tetap terjaga, karena jujur saja kami kesulitan untuk mendapatkan air laut walaupun jaraknya tidak jauh, tapi karena memang prasarana yang kami miliki tidak memadai, akhirnya kami mendapatkan kesulitan. Di sini kami benar-benar menjaga. Untuk saat ini air kolam kami ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah dari air laut itu sendiri yang kami ambil. Kira-kira itu mempunyai komposisi sekitar 50%. 30%-nya adalah air hujan yang kami tampung, kami masukkan ke dalam kolam dan kami tingkatkan salinitasnya dengan garam krosok. Yang ketiga juga adalah air dari sumur bor di gudang kami. Di gudang ini air bornya ini agak jelek, bukan agak jelek, memang jelek. Sebenarnya tidak layak untuk biota kita, karena air kita ini sumur bor ini lokasinya di gudang ini adalah dulu bekas sawah. Jadi airnya karena bornya juga tidak terlalu dalam, akhirnya banyak mengandung zat besi dan meninggalkan banyak bercak-bercak coklat warna kuning dan agak baunya besinya itu sangat kuat. Jadi kami memang berpendapat bahwa zat besinya yang tidak baik untuk biota banyak sekali terkandung di dalam sumur bor ini. Tapi apa mau dikata, itu yang kami miliki. Akhirnya kami masukkan sekitar 20% di dalam kolam, tapi kami lakukan treatment terdahulu. Biasanya kami masukkan daun ketapang untuk melembutkan air, untuk menurunkan hardness-nya, dan kita masukkan dulu garam krosoknya untuk mendapatkan salinitas yang diinginkan, plus untuk mengikat zat besi yang ada di dalam air. Setelah itu kita pompakan ke dalam kolam dari tandon cadangan tanpa menghabiskan air. Jadi selalu ada sisa air di bawah yang kita endapkan agar endapan-endapan dari material-material yang tidak kita inginkan masuk ke dalam kolam seperti besi dan kotoran yang lainnya tidak terangkut dan masuk ke dalam kolam. Alhamdulillahnya biota kami sampai saat ini masih baik-baik saja. Semenjak kedatangan setelah umur sudah memasuki 4 minggu, kita masih survival rate-nya masih 100%, sudah 80-85% biota kita sudah melakukan molting sebagai tanda mereka bertumbuh lebih baik, lebih besar.
nafsu makannya juga lebih baik. Filter-filter ini kami desain dan kami buat juga untuk mensupport tambahan jam pakan. Kalau sebelumnya dalam 4 minggu pertama kemarin kita hanya memberikan pakan hanya 1 kali 1 hari. Dengan filter yang hanya sekedar filter tandon utama. Dengan yang tambahan vegetasi yang dengan bakau dan arang saja. Nah, begitu kita mau menambahkan frekuensi makannya menjadi 2 kali sehari, kami menambahkan protein skimmer dengan juga tambahkan ember yang kita gunakan sebagai filter tambahan. Ya, berharap dengan frekuensi makannya dan jumlah makanan yang masuk ke dalam kolam lebih banyak akan mengotori air kolam, plus juga dengan jumlah makanan yang mereka makan lebih banyak juga mereka akan membuang kotoran lebih banyak. Ini filter-filter dan sistem yang kami bangun ini dapat tetap menjaga kualitas air menjadi lebih baik atau tetap baik. Water change atau penambahan air kami gunakan semaksimal mungkin kami gunakan dengan air hujan yang kami tambahkan dengan garam krosok. Ini sampai saat ini, sampai hari ini kita juga belum lagi mengambil air laut sebagai persediaan stok untuk kolam kita. Ini yang kami lakukan saat ini dan ini yang kami upayakan dan kami usahakan untuk menjaga biota kami agar tetap hidup dengan baik.